Ada 4 orang yang sedang makan malam di teras sebuah restoran. Yeni memakai 2 gelang besar dan cincin emas di tiap jarinya. Martin sedang mengutak-atik ponsel baru dan mengecek jam dari arloji pintarnya. Nano punya tato di tangannya dan dia memakai arloji emas yang berkilau. Sonny tidak memakai arloji, cincin atau gelang, tapi dia memakai baju bagus. Salah satu dari mereka adalah jutawan. Kamu bisa menebak siapa? Sonny jutawannya. Di sakunya ada kunci mobil dan di dekat situ terparkir sebuah mobil sport baru. Yeni memakai sepatu lama yang sudah robek, semua emas itu mungkin palsu. Ponsel Martin tiruan dan Nano juga memakai sepatu lama yang sudah robek sama kayak Yeni. Guru Markus hebat, tapi agak aneh juga. Dia tidak pernah membiarkan Markus pulang tanpa memecahkan sebagian teka-teki sulitnya. Ini teka-tekinya yang pertama. Ada berapa buah apel di pohon maple jika pada sebuah cabang ada 5 apel dan ada 8 cabang di pohon itu? Oke, yang ini mudah. Apel tidak tumbuh di pohon maple, kan? Teka-teki berikutnya bakal lebih sulit. Bersiaplah, begitu kata gurunya. Di manakah terdapat kota tanpa rumah, hutan tanpa pepohonan, dan sungai tanpa air? Waktumu hanya 7 detik. Yang ini juga mudah, di peta. Betul, kata gurunya. 1 teka-teki lagi dan kamu boleh pulang. Di depan orang ini, semua orang melepaskan topi. Siapa dia? Markus langsung tahu jawabannya. Mungkin karena dia penggemar berat teka-teki sisi terang? Apa kamu bisa menebaknya? Tentu saja, penata rambut. Kecuali kalau kamu mau gaya rambut yang rada aneh sih. Penny yang malang tinggal dengan ibu tiri dan 3 saudarinya yang jahat. Dia pengen banget pergi ke pesta tahun baru influencer favoritnya. Tapi Ruri, ibu tirinya, pelit banget. Dia bilang Penny baru boleh pergi kalau dia melakukan semua yang diminta Ruri. Ruri menyuruh Penny mengambilkan air, tapi dia cuma ngasih Penny saringan. Gimana Penny bisa ngambil airnya? Penny harus membekukan air dan memasukkannya ke saringan. Air beku kan juga air. Waktunya memilih gaun yang sempurna. Penny punya 3 gaun, biru, merah, dan hijau. Gaun mana yang harus dipakai Penny? Pilih gaun terbaik dalam 10 detik. Penny harus memakai gaun yang merah. Kancing di gaun biru itu hampir lepas dan salah satu saudari tiri Penny menumpahkan cat di gaun hijau. Saudari mana yang menumpahkan cat di gaunnya? Mereka bertiga jahat sekali. Waktunya menyelidiki. Penny menyusup ke kamar tidur mereka. Ada 3 ranjang untuk ketiga saudarinya. Yang tertua, Bella, Stella yang tengah, dan Ella yang termuda. Waktu Penny hanya beberapa detik. Ayo, tolong dia. Apa kamu tahu siapa yang merusak gaunnya? Stella yang bersalah. Ada kaleng cat di bawah tempat tidurnya tuh. Ada sesuatu yang dialami semua orang di dunia ini dengan kecepatan yang sama persis. Apa itu? Menjadi tua. Dia bisa terbang tanpa sayap dan menangis tanpa mata. Apakah itu? Awan. Apa yang bisa kamu lihat dengan mata tertutup? Mimpi. Oke, cukup teka-teki pendek mudahnya. Yuk lanjut dengan yang lebih sulit. Jaka dan Lily membuat tantangan. Siapa saja yang bisa menjawab iya untuk semua tantangan, menang. Lily cerdik, dia sadar ada satu pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan ya. Pertanyaan apa itu?
Pertanyaan itu adalah, apakah kamu sedang tidur? Dia menunggu sampai Jaka tidur dan mengajukan pertanyaan itu. Wow, mereka senang bersaing. Ernie dan Mary sedang memakai make up, bersiap-siap untuk jalan-jalan malam. Selera mereka hampir sama, ponsel mereka serupa, begitu juga lipstik dan pakaian mereka. Nah, cewek mana yang barangnya lebih mahal? Mary dong, coba lihat Ernie dengan lebih teliti deh. Gaunnya membocorkan rahasianya, karena jelas itu gaun tiruan. Saat Miko berumur 25 tahun, dia mengikatkan sebuah pita di pohon ceri di kebun kakeknya. 10 tahun kemudian, dia kembali untuk melihat seberapa tinggi pita itu. Kalau pohon tumbuh 2,5 cm tiap tahunnya, berapa sentimeter pitanya naik? Posisinya sama sekali tidak akan berubah. Pohon tumbuh dari bagian pucuknya. Batangnya hanya membesar. Apel hijau harganya Rp1.000, yang merah Rp2.000, dan yang biru Rp3.000. Apel apa dan berapa buah yang dibeli Pram? Kalau kita tahu, dia membelanjakan uang Rp3.000 hanya dengan 2 lembar uang kertas. Pram membeli 1 apel hijau dan 1 apel merah. Dia membayar selembar uang Rp1.000-an untuk apel hijau dan selembar uang Rp2.000-an untuk apel merah. Dia bisa saja sih beli apel biru dengan 2 lembar uang itu, tapi apel biru kan nggak ada. Kena deh. 2 rumah mengalami kebakaran, salah satunya milik Jaka, seorang akuntan. Satunya lagi adalah rumah besar mewah milik Jamil, pemain basket profesional. Kebakaran di rumah mana yang harus dipadamkan lebih dulu oleh polisi? Orang lelaki tua berwajah sendu udah nunggu Ferdi di dalam kastil. Ferdi ngiranya lelaki itu akan bilang terima kasih karena kucingnya telah kembali. Tapi dia malah mengunci semua pintu keluar sambil menyeringai. Lalu dia bilang, kalau kamu berhasil nyelesain 3 misiku, kamu akan dapat uang tunai sebesar 15 miliar. Tapi kalau gagal, kamu bakal dikurung di kastil ini selamanya. Dan ini misi pertamamu, kamu harus bisa nemu kacamataku di antara sayuran ini. Apa kamu bisa ngebantu Ferdi? Nyempil di sini. Di misi berikutnya, Ferdi harus bisa bikin ramuan sesuai dengan urutan yang benar. Untung lelaki tua itu juga ngasih Ferdi resep. Apa kamu bisa ngebantu cowok itu? Ferdi perlu naruh karinya terlebih dulu, kemudian masukin blueberry supaya ramuan itu berubah jadi kehijauan. Dan terakhir, tambahin tomat biar warnanya kelihatan coklat. Nah, kedua bahan ini sebaiknya disingkirin aja, karena nggak dipakai. Di misi ketiga, Ferdi harus bisa nemu buku di ruangan yang berantakan ini. Kamu ngeliat buku itu nggak? Agak ketutup sofa tuh. Lelaki tua itu ngasih Ferdi uang yang tadi dijanjikan, ngasih tahu pintu keluar, kemudian menghilang tanpa jejak. Tapi saat Ferdi mau keluar dari situ, ternyata pintunya kekunci dan dia harus tahu passwordnya agar pintu itu bisa kebuka. Gak lama kemudian, Ferdi nemu catatan misterius di dekat situ. Kalau mau lolos dari situ, dia harus bisa nebak passwordnya. Memangnya angka berapa aja sih yang harus dia masukin sebagai password? 2, 3, 6, 1. Masing-masing angkanya merepresentasikan jumlah lingkaran di set angka sebelah kiri. Akhirnya Ferdi bisa keluar dari situ. Ferdi langsung resign setelah dia berhasil keluar dari kastil angker itu. Ngapain capek-capek kerja kan kalau uangnya udah banyak? Jadi dia mau piknik keliling dunia aja sambil foya-foya. Dia memulai perjalanannya menuju Spanyol dan di dalam pesawat dia kenalan sama Gina. Kamu berasal dari negara mana? Tanya Ferdi. Dan bukannya ngejawab langsung, Gina malah ngasih Ferdi teka-teki. Apa kamu bisa nebak negara asal Gina?
Dia berasal dari Ireland. Maksudnya Irlandia. Kemudian Gina nanya balik, kalau kamu dari negara mana, Ferdi? Cowok itu juga ngasih Gina teka-teki sebagai jawabannya. Apa kamu bisa nebak negara ini? Kuba. Setelah sampai di Madrid, Ferdi langsung jalan-jalan, padahal dia belum sempat pesan hotel. Jadi sambil jalan-jalan keliling kota, dia juga nyari hotel yang paling cocok. Dan beberapa saat kemudian, dia nemu hotel kecil dan langsung masuk. Waduh, ternyata dia salah besar. Kenapa begitu? Kamu ngeliat zombie di dekat jendela kan? Hotel ini kayaknya nggak aman deh. Setelah Ferdi masuk ke hotel, pintu di belakangnya langsung nutup, lalu di depannya muncul 3 pintu keluar. Kawanan laba-laba berbisa ngumpet di balik pintu pertama. Di belakang pintu kedua, anak panah berterbangan setinggi kepala. Dan di balik pintu ketiga ada lubang hitam. Pintu mana yang harus Ferdi pilih? Apa kamu bisa bantuin dia kabur dari situ? Sebaiknya pilih pintu kedua aja. Dia bisa ngelewatin pintu itu dengan tiara. Dari tadi Ferdi belum sempat beristirahat, jadi dia mau nyari makan di kafe terdekat. Tapi kok kayak ada yang aneh ya? Memangnya kenapa sih? Lihat jendela ini deh. Masa panorama jalannya kebalik? Pelayan di situ segera mendekati Ferdi untuk nanyain pesanannya. Tapi tiba-tiba cewek di meja sebelah teriak-teriak, "Tolong, sup saya kemasukan kecoa!" Manajer kafe langsung menginterogasi 3 tersangka. Koki bilang dia udah nyiapin supnya sesuai standar. Semuanya kelihatan normal saat dia nyerahin sup itu ke pelayan. Lalu si pelayan mengatakan kalau dia nggak menyentuh sup itu, jadi dia cuma nganterin sup pesanan cewek itu, kemudian beralih ke pelayan lain, yaitu Ferdi. Suami cewek itu bilang, "Saya kebetulan gak bareng istri saya saat supnya udah datang. Saat itu saya lagi cuci tangan di toilet." apa kamu bisa nebak pelakunya? Bukan mereka. Lihat langit-langitnya deh. Kecoa itu merayap keluar dari lubang ventilasi, lalu jatuh ke dalam sup. Ferdi memakai aplikasi khusus untuk nyewa apartemen mewah di Madrid. Akhirnya dia nemu 3 opsi yang paling dia suka. Mariana nawarin studio nyaman berlantai 2 dengan pemandangan cantiknya. Diego punya penthouse di dekat taman. Dan Camila nawarin villa berteknologi canggih. Opsi mana yang harus Ferdi pilih? Atap kaca di penthouse ini udah retak-retak, berarti kondisinya kurang aman. Kalau opsi ketiga ada menara Eiffelnya, kan Ferdi lagi di Madrid, berarti Villa Camilla ada di Paris, bukan di Madrid. Jadi sebaiknya Ferdi pilih studio yang pertama aja. Ferdi ngajak Mariana jalan-jalan di taman. Setelah puas muter-muter, mereka kecapean, jadi mereka rebahan di rumput untuk istirahat sebentar. Tapi Ferdi baru terbangun 1 jam kemudian, dan Mariana udah pergi dari situ. Lalu Ferdi mulai mencarinya, tapi setengah jam kemudian, dia malah jatuh ke lubang besar. Dan parahnya lagi, hujan mulai mengguyur, lubang itu pasti bakal kebanjiran. Padahal Ferdi nggak bisa berenang sama sekali. Di dekat situ dia nemu tali, bola, dan ember. Gimana Ferdi bisa keluar dari lubang itu? Bola ini bisa mengapung ke permukaan air. Ferdi bisa memakainya untuk naik. Ferdi masih nyariin Mariana sampai ke kastil milik seorang penyihir. Si penyihir udah nangkep cewek itu dan menyulapnya menjadi katak. Jadi Ferdi harus membantunya. Kemudian Ferdi dan katak itu nemu buku ramuan si penyihir. Kebetulan banget buku itu ngejelasin semua penawar yang bisa digunakan. Tapi mereka perlu tahu dulu jenis ramuan yang dipakai si penyihir untuk nyulap Mariana. Ferdi mengamati lagi buku itu. Resep pertama berisi irisan labu, potongan apel hijau, irisan jeruk, dan setengah kiwi.
Resep kedua terdiri dari kelopak bunga kamomil, 3 siung bawang putih, dan setengah apel merah. Ramuan ketiga berisi irisan jeruk, sesiung bawang putih, kulit pisang, dan kelopak bunga kamomil. Ramuan apa yang udah dipakai si penyihir ya? Coba deh amati bahan-bahan yang ada di rak itu. Semuanya cocok dengan resep ketiga. Ferdi mengubah Mariana jadi manusia lagi. Dan si penyihir itu langsung ngurung Ferdi karena dia sangat murka. Cowok itu jadi kecewa berat karena gak bisa kabur. Tapi tiba-tiba ada cowok nyeremin ngebukain pintu selnya. Kemudian bilang, Sini, kamu mau kabur kan? Biar ku bantuin. Ferdi mengikuti cowok itu, tapi kakinya kepleset hingga kepalanya membentur lantai. Dan tahu-tahu dia udah bangun di sebuah lubang. Kalau belok kiri, dia akan sampai di kamar mandi. Dan kalau belok kanan, dia bisa keluar, tapi harus merangkak melalui terowongan yang dipenuhi dengan limbah beracun. Jalan mana yang harus dia pilih? Ferdi harus milih terowongan di sebelah kanan. Kalau dia belok kiri, posisinya akan tetap di dalam penjara. Tuh kan, kamar mandinya masih ada di area penjara. Ferdi berhasil kabur, dia langsung bersih-bersih badan dan menghubungi dimensi ruang dan waktu di semesta mata sapi baru aja ambyar. Padahal para saintis nggak lagi bikin semesta orak-arik. Mereka nggak sengaja nyatuin evaluator ultradeferensial ke dalam termostat kuasi spasial. Pokoknya gitu deh namanya. Jadi singkatnya, ada orang yang udah naruh mesin waktu mirip remote TV ke dalam teleport mirip mesin cuci. Akibatnya, rentetan anomali ruang dan waktu terus bermunculan di seluruh galaksi. Di sini kamu menjabat sebagai ketua Departemen Keamanan Alam Semesta dan sekelompok humanoid super canggih berkepala anjing siap membawahimu. Mereka memonitor keseimbangan di alam semesta serta mengatasi semua masalah perbintangan dan anomali ruang waktu. Dibantu oleh pasukanmu, kamu harus mengawasi dampak dari insiden ini. Kalian harus menganalisisnya secara berkala dan perlu mematikan mesin waktu teleportasi. Kamu masuk ke pesawat Star Poodle untuk memulai perjalanan berbahaya ini. Kamu sampai di perhentian pertamamu di planet Up. Semua makhluk hidup cerdas dan kurang cerdas di situ bergerak secara vertikal. Manusia, hewan, dan makhluk hidup lain cuma bergerak naik sambil meniti tangga tak berujung. Tapi objek asing dari galaksi dan waktu lain mulai bermunculan tuh. Bantu cariin objek atau manusia yang bukan dari dunia ini dong. Tuh, ada siput yang lagi meniti tangga tali. Arah jalannya horizontal. Kamu memasukkan siput itu ke dalam toples untuk dipulangkan ke planet slime. Tapi anehnya, siput itu bisa ngomong. Dia minta tolong ke kamu karena planetnya diserang monster asing. Semua penghuni dunia slime jadi ketakutan. Kamu bersedia ngebantu dan langsung terbang ke planet siput. Penghuni planet ini cuma siput dan ulat. Seluruh dunianya berselimut lapisan lendir tebal. Dan ukuran siput di sini bisa macem-macem. Ada yang mini, besar, dan ada juga yang sejumbo gedung pencakar langit. Selain itu, ada makhluk asing yang ikutan nyempil. Amati gambar ini baik-baik ya, biar kamu bisa nemu impostornya. Di antara para siput yang bercangkang, ada kelomang juga tuh. Cangkangnya mirip banget kayak siput lain, tapi di baliknya ada cakar yang selalu siap digunakan. Kamu bikin medan gaya di sekitar kelomang ini, kemudian mengangkutnya ke pesawat. Misimu di planet ini udah selesai, dan siput tadi berterima kasih kepadamu. Selanjutnya kamu perlu nyelamatin planet Sterilium. Kondisi di dalamnya paling steril di seluruh alam semesta. Di situ nggak ada kotoran, mikroba, dan bakteri. Kristal bermata satu melayang-layang di atas planet bersih dan steril ini. Tapi makhluk ini nggak bisa ngomong karena mereka nggak punya mulut. Dan komunikasi mereka dilakukan dengan telepati. Otak akan menerima sinyal saat kristal perlu bantuan. Meteorit raksasa terus mepet ke planet Sterilium dan kamu harus menghancurkannya.
Kamu nggak bisa mendarat langsung ke permukaan planet karena takutnya kamu membawa mikroba. Kamu malah mendekati asteroid untuk memindai komposisinya. Dan ternyata asteroid tersebut berasal dari alam semesta paralel. Komposisinya terdiri dari gula. Kamu ngasih tahu kristal itu agar tetap tenang, kemudian menjauh dari situ. Kenapa kamu yakin kalau peristiwa buruk nggak akan terjadi di sterilium? Asteroid gula akan langsung meleleh dan terbakar di atmosfer planet ini. Manusia dari masa depan telah muncul di Earth-9. Teknologi di planet ini nggak berkembang dan mesin uap belum ditemukan. Jadi kamu perlu menjalankan misimu secara diam-diam. Di kebun yang luas, kamu ngelihat 3 petani. Mereka berjalan di tanah gembur sambil membawa sayuran. Salah satu petani itu berasal dari masa depan. Memangnya yang mana ya? Lihat deh, orang ini megang kantong plastik. Kamu segera mengirim petani ini ke masanya dan bersiap terbang lagi. Tapi di situ ada kejanggalan. 3 miliar orang hidup di Earth-9 dan penampilan mereka seharusnya beda-beda kan? Tapi ternyata mereka kelihatan identik dan 3 miliar orang ini lagi bekerja di lahan luas. Indera penciumanmu yang kuat bisa ngerasain kalau mereka bukan manusia. Mereka nggak punya bau sama sekali. Amati semua petani ini ya. Memangnya mereka makhluk apa sih? Semuanya cuma hologram. Salah satu tubuh mereka bisa ngedip tuh. Tapi kenapa sampai ada yang bikin ilusi optik seheboh ini? Semua petani, tanah, pepohonan, dan rerumputan mulai berkedip. Dunia di sekitarmu langsung lenyap, kamu beralih ke ruangan kecil serba putih. Dan wajahmu berubah jadi manusia. Mulutmu ditutup perban, jadi kamu nggak bisa ngeluarin suara. Baju luar angkasamu berubah jadi kemeja abu-abu, pintu di depanmu tiba-tiba ngebuka. Dan cowok gempal berbaju putih kemudian masuk, dia ngasih kamu kain pel dan seember air. Bersihin ruangan ini, serunya sambil keluar lagi. Kamu masih linglung dengan kejadian yang kamu alami sebelum sampai di situ. Dan kamu perlu nyari tahu, tapi kamu pengen ngelihat penampilanmu dulu. Gimana kamu bisa tahu mukamu di ruangan putih tanpa kaca, cermin, dan jendela kayak gini? Lihat ke air yang ada di ember aja. Nanti pantulan wajahmu juga bisa kelihatan. Kamu langsung ngeliat ke dalam air. Wah, semuanya udah jelas sih. Setelah pintunya ngebuka, kamu keluar ruangan, lalu menyusuri lorong panjang bareng petugas tadi. Kamu juga ngelewatin ruangan lain yang ditempati cowok berkemeja abu-abu. Dan akhirnya kamu sampai di ruang makan, si koki nuangin air dan ngasih kamu donat berwarna pink. makan siangmu nih, katanya. Petugas tadi ngelepas perban dari mulutmu supaya kamu bisa makan donat. Ternyata makanan itu nggak berasa sama sekali. Saat itulah kamu baru sadar kalau semua yang ada di sekitarmu cuma halusinasi. Kamu berada di planet sterilium di bawah pengaruh telepati. Tapi gimana kamu bisa tahu ini semua? Saat kamu ngelihat bayanganmu di ember, wajahmu kelihatan mirip anjing. Semuanya yang ada di sekitarmu juga sangat bersih dan steril. Apalagi donatnya nggak berasa sama sekali. Para kristal nggak tahu rasa donat yang sebenarnya, jadi mereka nggak bisa bikin makanan itu. Mereka mau meneliti tubuhmu untuk menghasilkan sistem kekebalan tubuh mereka sendiri, sehingga mereka bisa lebih kuat untuk ngehancurin galaksi. Kamu sudah tahu rencana rahasia mereka, tapi gimana caramu keluar dari sini? Satu-satunya penol. Kali ini Winda dapat tugas untuk ngadain konser musik jazz. Di situ dia ngelihat 6 musisi dan semuanya punya tato di lengan mereka. Lalu salah satu musisi nanyain ini ke Winda. Di antara kami menurutmu siapa yang paling junior? Apa kamu bisa ngebantu Winda untuk mecahin teka-tekinya? Tato mereka ternyata huruf alfabet yang diurutin jadi A, B, C, D, dan E. Jadi drummer ini adalah personil terbaru mereka karena tatonya berhuruf F.
Bos Winda nyerahin amplop berisi uang dan memintanya untuk ngasihin amplop itu kepada Dani. Lalu Winda bilang gini, "Saya nggak tahu Dani, Pak. Gimana saya bisa mengenali dia?" Si bos cuma menjawab, Dia pakai topi merah. Winda memasuki ruang konser yang dipenuhi banyak orang dan beberapa orang terlihat mengenakan topi merah. Apa kamu bisa ngitung jumlahnya? Ada 8. Di antara ketiga cowok ini, mana Dani yang dia cari? Jelas bukan cowok ini, kata Daninya cuma tertulis di kaosnya. Cowok ini juga bukan Dani karena dia cuma punya tato dengan tulisan Dani. Nah, ini pasti Dani yang asli kan? Di name tag-nya ada tulisan Dani, jadi nama aslinya pasti Dani. Winda menikmati kopi paginya setelah konser, tapi tiba-tiba kepalanya terasa nyut-nyutan dan tubuhnya langsung pingsan. 10 menit kemudian, dia udah bangun di ruang bawah tanah misterius. Lalu di depannya ada 4 pintu yang bisa membawanya keluar dari situ atau malah menjebaknya ke dalam perangkap. Di balik pintu pertama ada kelelawar lapar, di balik pintu kedua ada rubah ganas, di balik pintu ketiga ada tarantula berbisa, dan di belakang pintu keempat ada ular berbisa. Pintu mana yang harus dipilih Winda? Dia harus milih pintu pertama. Kelelawar adalah hewan nokturnal, jadi mereka masih tidur di pagi hari. Keesokan harinya Winda dapat tugas dari Bu Sally, jadi wanita itu punya toko seni kecil-kecilan dan dia lagi nyari petugas yang bisa ngelompokin warna cat di tokonya. Tapi semua warnanya udah kecampur jadi satu gara-gara anabul Bu Sally. Apa kamu bisa nemu cat yang warnanya paling beda? Yang ini. Gimana dengan wadah cat ini? Apa semua warnanya sama? Enggak lah, warna cat kedua dan keenam kelihatan beda. Bantuin Winda buat milih warna cat yang paling beda ya. Cat pertama kelihatan paling gelap kan? Gimana dengan wadah cat ini? Ternyata sama semua. Amati warna catnya ya, ada yang paling beda nggak? Yang ini sih kelihatan agak beda. Kalau yang ini gimana? Semua warnanya sama kan? Enggak banget, cat pertama dan kedua kelihatan beda. Oke, terakhir nih. Apa kamu bisa nemu warna cat yang paling mencolok? Jelas cat yang nomor 8 dong. Winda dapat pekerjaan baru sebagai manajer supermarket. Dia nugasin Vicky dan Fiona untuk jaga di shift malam, jadi mereka harus nyetok ulang makanan di supermarket 24 jam di mall itu. Awalnya kedua cewek itu takut berada di dalam mall yang gelap gulita, tapi mereka harus lewat situ untuk masuk ke supermarket. Dan setelah beberapa saat, akhirnya mereka memberanikan diri. Winda datang lagi jam 3 pagi untuk ngecek mereka. Tapi ternyata laci kasir di situ udah ngebuka dan uangnya nggak bersisa. Winda langsung menginterogasi mereka dengan pertanyaan ini. Apa yang kalian lakukan saat terjadi pencurian? Vicky bilang, tadi rak keripiknya hampir kosong, jadi aku harus pergi ke gudang buat nambah stok. Tapi kardus keripik di situ udah dipindahin dan aku harus nyariin kardusnya sampai 15 menit. Pas aku balik lagi, duit di meja kasir udah lenyap.
Fiona menjelaskan, tadi tugasku udah beres, jadi aku langsung pergi untuk belanja di toko lain. Dan aku nggak tahu apa-apa soal pencurian itu. Apa kamu bisa nebak pencurinya? Fiona, pencurian itu terjadi di malam hari dan semua toko pasti udah tutup. Mana mungkin dia shopping-shopping selarut itu kan? Karena nggak bisa mengelak lagi, Fiona langsung kabur dari supermarket. Winda kemudian melakukan investigasi sendirian. Ternyata Fiona punya 4 teman dan Winda yakin dia ngumpet di rumah salah satu temannya. Karena bukan petugas kepolisian, Winda nggak megang surat perintah penggeledahan untuk ngecek cewek itu, tapi dia masih bisa stalking foto IG terbaru mereka. Amati baik-baik keempat gambar ini ya. Kira-kira siapa ya yang ngumpetin Fiona? Cowok ini nggak sendirian. Di pundak kirinya ada tangan tuh. Dan ternyata itu cat kuku Fiona. Wah, kena deh. Winda menerima bonus dari pemilik supermarket karena dia udah berhasil nangkep penjahat itu. Akhirnya dia bisa jalan-jalan ke beberapa negara di Asia. Pecahin teka-teki ini ya, biar kamu bisa nebak negara tujuan Winda. Bener banget, dia ada di Cina alias Tiongkok. Setelah berkeliling Tiongkok, menurutmu Winda akan ke negara mana ya? Jepang. Terus kemana lagi? Ke Singapura atau Singapura? Mantul! Winda udah sampai di bandara, tapi semua pintu di situ tiba-tiba dikunci oleh petugas bandara. Lalu dia mendengar pengumuman ini, Bapak dan Ibu sekalian mohon perhatiannya. Seorang penjahat ulung telah melarikan diri dan bersembunyi di dalam bandara. Mohon untuk tetap tenang berhati-hati, semua pengoperasian di bandara akan segera dibuka setelah kami berhasil melacaknya. Winda mau ke toilet dulu, dan setelah sampai di toilet wanita, dia langsung menghubungi petugas keamanan bandara. Kenapa gitu? Lihat bayangannya deh, penjahat itu lagi ngumpet di bilik kamar mandi kedua. Penjahat itu akhirnya ketangkep dan Winda bisa ngelanjutin perjalanannya. Setelah check-in, Winda masuk ke gerbang dan di atas pesawat, dia dideketin cowok cakep bernama Cokro. Tanpa Aminoto ya, cowok itu bilang Winda udah duduk di kursinya. Aha, hari ini impian Peter dan Zah terwujud. Mereka membeli sebuah karavan dan sekarang mereka siap memulai perjalanan yang sudah lama mereka rencanakan ke tempat mistis di seluruh negeri untuk membuat vlog mereka. Tapi mereka harus berkemas dulu. Ada 3 kotak, tapi mereka hanya bisa mengambil 1. Kotak mana yang harus mereka pilih? Kotak pertama, lihat pantulan di cermin deh. Kotak kedua kosong dan makanan di kotak ketiga sudah basi. Ada beberapa kecoa juga di sana tuh. Mungkin bukan teman terbaik untuk perjalanan darat. Bibi Peter, Sarah, memberi Peter dan Zah 3 selimut tambal sulam untuk perjalanan mereka. Dia bilang dia membuat ketiganya sendiri, tapi itu bohong. Faktanya, dia hanya membuat 1 selimut dan membeli 2 selimut lainnya di internet. Bibi Sarah malu mengakuinya karena sebelumnya dia selalu menjahit semua selimutnya sendiri. Kamu tahu selimut mana yang dia buat sendiri? Selimut ketiga, lihat kain ini deh. Ini mirip dengan rok Bibi Sarah. Dia menjahit 2 barang ini menggunakan bahan yang sama.
Akhirnya Zah dan Peter berangkat. Mereka pergi ke tempat pertama yang merupakan perpustakaan terlantar di bukit. Subscriber memberitahu mereka banyak cerita hantu tentang tempat ini. Tapi para vlogger ini nggak percaya dan ingin menjelajahi bangunan itu sendiri. Mereka mengelilingi perpustakaan itu, merekam video dan mengambil foto Polaroid. Tapi mereka nggak bertemu hantu. Saat mereka kembali ke karavan dan melihat-lihat fotonya, mereka takut dan mengunci semua pintu. Mereka meninggalkan tempat seram itu secepatnya. Kenapa mereka sangat ketakutan ya? Mereka berdua ada di foto itu, tapi siapa yang mengambil foto ini? Kemudian mereka berhenti di kedai kopi setempat untuk membeli minuman panas. Begitu mereka masuk, Peter mengambil kameranya dan mulai merekam. Kenapa? Ini hantu. Mereka memesan sandwich, tapi sang barista Fiona harus menyiapkan pesanan online dulu. Jadi dia meminta mereka untuk menunggu makanan mereka sebentar. Fiona memotong satu roti menjadi 4 lembar dalam 12 detik. Berapa lama yang Fiona perlukan untuk memotong roti yang sama menjadi 5 lembar? 16 detik. Untuk mendapat 4 lembar roti, dia harus membuat 3 potongan. Jika dia butuh 12 detik untuk membuat 3 potongan, artinya dia membuat 1 potongan dalam 4 detik. Jika Fiona ingin memotong roti menjadi 5 lembar, dia harus membuat 4 potongan, jadi 4 detik untuk tiap potongan berarti 16 detik totalnya. Au, kepalaku pusing. Zah melihat tempat peramal di ruang bawah tanah dan ini bisa jadi konten yang bagus untuk vlog. Jadi dia turun, tapi begitu Zah memasuki tempat itu, semua pintu dan jendela menghilang. Penyihir jahat menawarkan kesepakatan kepada Zah. Dia punya 2 kartu yang sama persis, salah satunya memiliki tulisan kabur, sementara kartu lain bertuliskan nikahi aku. Zah hanya boleh memilih 1 kartu, jika dia mendapat kartu kabur, dia akan bebas. Dan jika dia memilih kartu nikahi aku, dia harus tinggal bersama si penyihir yang menyeramkan ini selamanya. Penyihir itu nggak mau Zah memiliki kesempatan untuk kabur. Jadi dia menulis nikahi aku di kedua kartu tersebut. Untungnya Zah sudah mengantisipasi si penyihir akan melakukan itu. Jadi dia tetap berhasil menang dan kabur. Bagaimana caranya? Dia mengambil sebuah kartu dan menjatuhkannya ke perapian dengan bilang itu nggak disengaja. Penyihir itu harus membuka kartu lain yang bertuliskan nikahi aku kan? Menurut aturan harus ada 2 kartu yang berbeda. Jadi si penyihir itu terpaksa setuju bahwa kartu yang dipilih dan dibakar Zah pasti kartu yang bertuliskan kabur. Peter dan Zah melanjutkan perjalanan. Pada malam hari, mereka melihat 3 orang yang akan menumpang gak jauh dari halte. Mereka hanya bisa memilih 1 orang. Siapa yang harus mereka pilih? Cewek cantik ini adalah manusia serigala. Lihat aja kakinya. Dia sudah mulai berubah karena ini bulan purnama. Dan wanita tua yang kelihatannya nggak berbahaya ini ternyata adalah buron. Lihat aja tuh poster yang ditempel di halte. Itu fotonya. Lalu pria ini, dia terlihat tidak berbahaya. Iya, pakaiannya emang memiliki noda merah, tapi itu hanya cat karena dia adalah seniman. Lihat, ada peralatan seni di ranselnya tuh. Seniman itu bernama George dan dia memberitahu mereka tempat menarik dan misterius lainnya. Warga lokal menyebutnya rumah hantu dan 1 minggu yang lalu, George mendengar teriakan aneh dari dalam. Dia memeriksa rumah itu dan tak lama kemudian dia lari sambil teriak. Apa yang membuat dia sangat ketakutan? Potret badut seram ini bergerak. Zah dan Peter memutuskan untuk menjelajahi rumah hantu itu. Saat mereka masuk ke bangunan itu, mereka tidak melihat potret apapun.
apapun. Tapi mereka mendengar teriakan dari ruang bawah tanah dan mereka kemudian menuruni tangga lalu menemukan pengeras suara yang terus mengulangi teriakan itu. Ada kostum badut di lemari dan Zah dan Peter juga menemukan 3 tersangka di antara tetangga dan hanya mengajukan 1 pertanyaan kepada mereka. Apa yang kamu lakukan seminggu lalu? Pak Daniels berkata, Aku sedang berlibur di Spanyol selama 2 minggu lalu. Kami baru pulang kemarin. Jessica berkata, kulitku sangat sensitif. Aku tidak akan merusaknya dengan memakai topeng badut. Sementara itu Henry bilang dia sedang menyiapkan ujian masuk kuliah sepanjang waktu. Siapa yang bohong? Jessica, Zah dan Peter tidak mengatakan apa-apa tentang badut kan? Tapi kok Jessica mengaitkannya dengan badut? Mereka tiba di rumah sakit setempat untuk merekam wawancara dengan profesor terkenal, yaitu Dr. Thompson. Namun Dr. Thompson harus membantu 4 orang dulu. Kyle mengeluh, Aku memiliki misofonia. Aku mencuci tanganku 100 kali sehari. Kelly menjelaskan, aku takut ketinggian, aku bahkan gak bisa naik sepeda. Fred mengeluh, Aku sangat takut air. Aku bahkan gak bisa melihat keran. dan Jenny berkata kalau dia memiliki klaustrofobia. Dia selalu pingsan di lift. Dr. Thompson tahu benar hanya 1 dari mereka yang jujur. Kamu tahu siapa? Fred tidak mungkin takut air. Dia punya akuarium dengan ikan di rumahnya. Jenny tinggal di van kecil, jadi dia nggak mungkin memiliki klaustrofobia. Dan apartemen Kyle terlalu berantakan untuk orang yang takut kotoran dan kuman. Jadi yang jujur adalah Kelly. Dia tidur di lantai. Sepertinya itu wajar untuk orang yang memiliki ketakutan ekstrem pada ketinggian. Perhentian selanjutnya, Gua Seram. Zah dan Peter pergi untuk melihat reruntuhan kuno di tengah hutan.